Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak teman yang sakit atau sekarang nih lagi kurang enak badan, ada nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua, abang dan kakak sekalian. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas yang berat berpikir dan sebagainya, Ustadz pengen kalian coba berdiri sebentar. Ya, kita ngetes semangatnya dulu nih, semangat paginya gimana nih? Apabila Ustadz katakan semangat pagi, jawabnya apa? Pagi. Kalau salah, kalau selamat pagi, pagi. Kalau semangat pagi berarti jawabannya 3 kali. Pagi, 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 alhamdulillah atau mantap. Bilang mantap ya. Oh, pagi, 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 mantap. Baik, kita coba. Selamat pagi. Pagi. Ini dong. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Belum. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mantap. Oke, silahkan duduk dulu. Tepuk tangannya untuk kita semua. Sebelum kita masuk lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi dengan sikap sempurna. Ya, sikap sempurna. Kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal? Oke, kalau hafal. Kak Ica sebagai dirijen, boleh? Boleh, silahkan. Ya, kita nggak pakai penggiring lagu ya. Silahkan Kak Ica. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Siapa ketua kelasnya di sini? Siapa? Bang Fatir. Silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga ketika kita berdoa tadi, apa yang kita doakan diijabah oleh Allah, dan apa yang kita harapkan mudah-mudahan disegerakan oleh Allah. Kita absen terlebih dahulu. Kak Aina Sifa Naurah, Kak Masita Nuha, Kak Medina Nur Rizkia, Kak Mufidah Hafiza, Bang Muhammad Farhan Alfariski, Bang Muhammad Ibnu Fatir, Kak Najla Khairani, Kak Putri Gina Amelia, Kak Uswatun Hasanah, Kak Vidya Anindita Pambudi, Kak Firda Alfia Bilkis, Kak Nur Azizah Rahmah. Alhamdulillah. Lengkap ya berarti ya? Alhamdulillah lengkap. Nah, sekarang Ustadz pengen kembali mengajak kalian ice breaking. Nah, kita akan mencoba ice breaking halo-halo. Pernah ya? Sudah pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum berarti. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Ada yang masih hafal? Masih ingat? Saling berhadapan? Coba berhadapan. Ya. Ya, coba. Ustadz dulu yang menyampaikan nadanya. Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Oke, sekarang tanpa dipandu oleh Ustadz, kalian coba 1, 2, 3. Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Lebih cepat. Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Yeay. Silakan duduk kembali. Nah, kita akan mencoba merumuskan sedikit ya. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun instruksi. Ya, sebagaimana yang sudah Ustadz tampilkan, yaitu penyusunan instruksi perhitungan waktu tempuh dengan piktoblok. Nah, apa hubungannya
dengan kehidupan kita sehari-hari. Instruksi misal ya, angkat tangan kanan, putar pergelangan tangan 2 kali, lalu tepuk tangan 1 kali. Tanya, apakah semua berhasil melakukannya? Coba ya, coba. Instruksinya seperti ini. Angkat tangan kanan, bisa? Bisa nggak? Putar pergelangan tangannya 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Bisa? Bisa ya? Kira-kira instruksi tadi jelas nggak? Jelas. Oke. Sekarang bayangkan jika instruksi saya seperti ini. Gerak tangan. Tepuk, putar. Tepuk. Kalian bingung nggak sih? Apa bingungnya? Geraknya tangan yang mana? Jelas nggak instruksinya? Nggak jelas ya. Nah, inilah inti dari coding. Kita harus memberikan instruksi yang sangat jelas, terperinci, dan berurutan agar komputer atau robot bisa melaksanakannya tanpa salah. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bayangkan saja nih, kakak buat kopi. Kira-kira kalau kakak duluan pakai air susu, kemudian baru kopi, terus garam, kira-kira jadi kopi enggak? Kopi asin jadinya ya. Ada enggak kopi asin? Mungkin ada, tapi penikmatnya sedikit. Kebanyakan kopi pahit. Oke. Sekarang Ustadz mau tanya, apa perbedaan instruksi dan perintah? Ada yang bisa menjawab? Instruksi lebih mengarahkan. Mengarahkan. Kalau perintah? Menjalankan. Gimana? Ada perbedaannya enggak? Melaksanakan. Kalau instruksi, kalau apa kata Kak Sita tadi? Mengarahkan. Terstruktur dia. Kalau perintah, harus. Kayak langsung menyuruh. Ya. Nah, kemudian apakah kalian sudah pernah membuat proyek game edukasi dengan PictoBlock? Belum. Atau ada yang pernah tahu gitu? Belum tahu ya? Belum ada yang tahu. Nah, hari ini insya Allah kita akan bermain dengan PictoBlock, membuat sebuah program sederhana. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Kalau tidak berhasil, ya berarti nanti kita akan tambah tugas. Atau nanti Ustadz akan berikan tutorialnya secara langsung untuk dipelajari di rumahnya. Hari ini kita akan membuat penyusunan instruksi. Kira-kira nih, di sekitaran kelas kita atau lingkungan sekolah kita, ada nggak hubungannya? Ada nggak? Mungkin dengan komputer nih ceritanya. Kira-kira ada nggak? Nah, keterhubungan materi dengan lingkungan sekitar kita. Penyusunan instruksi tadi. Dengan di kelas kita ada nggak kira-kira? Ada nggak? Contohnya apa kalau ada, misalnya ada nih. Contohnya apa? Piket. Piket jelas nggak? Jelas. Ada instruksinya nggak? Apa? Ada tuh.
Jadwal piket kelas 9. Instruksi bukan? Iya. Kalau misalnya itu jadwal piket kelas 8, kalian mau ngerjain nggak? Nggak. Berarti karena itu instruksinya ada. Jadwal piket kelas 9. Ada tugasnya enggak? Hari penentu, Senin. Siapa hari Senin? Kalau hari Jumat siapa? Patir. Nah, kira-kira nih, kalau hari Jumat hari ini, nggak jelas, nggak ada aturannya, nggak ada jadwal piketnya. Kira-kira ada nggak secara sukarela membersihkan kelasnya setiap hari? Ada Kak Gina ya? Nah, tepuk tangan buat Kak Gina dong. Hebat, harus seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada jadwal, biasanya kebanyakan di kelas ini misalnya 12 orang nih. Paling 1-2 orang yang memang betul-betul mau menjalankan piket. Ya. Nah, makanya harus dibuat jadwal. Biar apa? Biar apa? Terstruktur, tersusun. Instruksinya ada di situ. Oh, bahwa Kak Gina belajar menyapu atau membersihkan kelas di hari ini karena di jadwal piket kelas 9. Kak Gina mau nggak membersihkan kelas 8? Kenapa? Beda kelas ya? Nah, beda kelas. Begitu juga hubungannya dengan materi kita. Bayangkan, kita pengen membuat sebuah instruksi pemrograman tentang bagaimana seseorang misalnya apa gambar mau kita gerakin berputar. Tugasnya adalah menggerakin benda itu supaya berputar. Instruksi yang kalian berikan malah bergerak lurus. Cocok nggak dengan instruksi yang ada di buku misalnya? Cocok nggak? Nggak. Nah, jadi kalau kalian mau membuat sesuatu, kalian harus sesuaikan instruksinya, harus jelas. Hari ini topik pembelajaran kita tentang penyusunan instruksi perhitungan waktu tempuh dengan PictoBlock. Mata pelajaran kita, ada yang tahu tentang apa? Mata pelajaran kita hari ini tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya AI, ya kan? Kalau bahasa Indonesianya, nanti kalau kalian ngobrol sama teman-temannya, jangan lagi nyebut AI. Nyebutnya apa? Kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu merancang instruksi perhitungan waktu tempuh. Nah ini, mampu merancang instruksi perhitungan waktu tempuh. Tentunya di PictoBlock. Kedua, peserta didik dapat menerapkan instruksi yang terstruktur. Karena kalau instruksinya, codingnya atau programnya kalian buat terstruktur, maka hasilnya juga akan terstruktur, berhasil atau tidak akan gagal. Karena kalau kalian menyusunnya salah, maka risikonya risikonya bisa terjadi kegagalan, program tidak berfungsi, dan lain sebagainya. Makanya mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Kalian berhasil membuat sebuah program sederhana di PictoBlock. Tentunya harus berhasil kalau bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tergabung dalam lomba FTBI. Baik, selanjutnya pendekatan pembelajaran kita. Pendekatan pembelajaran kita adalah project basic learning, ya. Pembelajaran berbasis proyek.
Metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti proses belajar di mana siswa terlibat aktif dalam mengeksplorasi masalah dunia nyata untuk menciptakan produk atau solusi, mendorong keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan inovasi. Nah, itu nih, kita hari ini pendekatan pembelajarannya. Pendekatan pembelajaran itu banyak ya. Ada yang pendekatan pembelajaran berbasis masalah, dan lain sebagainya. Nah, Ustadz hari ini memakai langsung PJBL ya, project pembelajaran berbasis project. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah grup ya. Kita lihat nih grupnya. Apakah grup sekarang, kelompok sekarang sudah seperti ini saja atau ada yang mau berpindah? Seperti ini aja ya? Cukup ya? Sudah kita bagi ya? Oke, karena sudah sepakat. Sekarang Ustadz pengen ini anggap saja kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 atau dibalik nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 zigzag. Yang mana nih kalian maunya? Yang mana? Ini satu paket, satu keluarga. Satu, ini gini ya, zigzag aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Oke. Ustadz akan membagikan LKPD sebagai bahan petunjuk kalian untuk mengerjakan proyek. Nanti dijelaskan dulu. Sebelum kalian mencoba programnya, ya, mencoba mengikuti instruksinya, harap diperhatikan di belakangnya ada yang harus kalian tulis. Misalnya, terjadi kendala. Apa kendala kalian selama mengerjakan program tadi di Pictoblock? Terus, kalau misalnya kalian menemukan solusi, tuliskan solusinya apa dari permasalahan itu sebanyak-banyaknya kalau ketemu permasalahan. Ya kalau nggak ada nemu solusi, ya tulis aja apa yang artinya. Misalnya kalian bingung nih masuk ke menunya, solusinya tanya guru, ya atau apa terserah kalian. Kalau misalnya kalian menemukan solusinya, kalian acak gitu kan, kalian cek sendiri, kalian tes sendiri kan, ya bagus, malah seneng Ustadz ya. Oke, kita langsung saja. Ustadz akan mensimulasikan dulu. Pertama-tama tentu buka Google Chrome. Sudah terhubung internet semua? Sudah ya? Baik. Ketikkan Pictoblock, silakan. Pictoblock. Klik. Ini langsung Ustadz arahkan ya. Sudah ada yang bisa membukanya? Ada yang bisa membukanya? Sudah? Kenapa mati? Kesenggol. Jangan dicabut.
Kesenggol. Oke, ada yang berhasil sudah. Kenapa? Jaringannya lelet atau apa? Iya. Klik saja PictoBlock. Learn Coding and Program Robots Online. Silahkan langsung diklik saja. Ya, harus masuk semua dulu. Bisa? Alhamdulillah. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, proyeknya, silahkan diperhatikan. Sudah bisa masuk PictoBlock semua? Mati lagi? Masih. Oke, sabar ya. Loh, apa ini? Kok jadi begini? Masih loading ya? Apa ini, jaringannya kah atau apa? Oke, nanti dulu ya masuknya ya, santai dulu, sabar. Nanti salah instruksinya nanti ngulang dari awal. Kendalanya gini, PictoBlock itu kalau kalian sudah memprogram, keluar sedikit, program ulang. Itu kendalanya, nggak bisa di kayak apa ya? Kayak kita misalnya menggunakan Word gitu kan, tulisannya misalnya kita nggak sengaja matikan gitu, bisa lagi muncul gitu di Word-nya. Tapi kalau di PictoBlock, kalau laptop kalian mati atau kepencet keluar, program yang kalian udah tulis banyak-banyak, misalnya banyak nih kalian program, ya nggak bisa gitu, udah nggak bisa diulangi kecuali udah sempat kalian simpan gitu. Kalaupun itu disimpan, kalau nggak disimpan gimana? Nah, penyusunan instruksi. Penyusunan instruksi dalam pembelajaran coding bermakna sebagai proses komunikasi dengan komputer menggunakan bahasa pemrograman untuk mengubah ide manusia menjadi perintah yang dapat dipahami mesin yang kemudian menciptakan solusi dan produk digital. Proses ini melatih pemecahan masalah, pola pikir logis dan sistematis, serta mengembangkan kreativitas dengan menciptakan aplikasi atau fitur baru. Nah, PictoBlock adalah platform pemrograman pendidikan visual yang dirancang untuk memperkenalkan coding, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin kepada pemula dan anak-anak melalui antarmuka pemrograman berbasis blok yang ramah pengguna, mirip ini ada nih, Scratch. Selain dapat membuat animasi dan game, PictoBlock juga mendukung proyek robotika, Internet of Things, dan kompatibel dengan perangkat keras seperti Arduino untuk menciptakan solusi dunia nyata. Ini nanti kalau kalian mau bikin keran air misalnya mau di hidup otomatis, itu pakai nanti alatnya ini nih, Arduino. Tapi programnya pakai PictoBlock bisa. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita punya program seperti itu. Sudah bisa masuk semua ya? Belum, masih seperti tadi.
Masih loading. Coba diulang lagi. Yang sudah bisa, silahkan untuk, nah Ustadz simulasikan dulu ini, supaya kalian paham kegunaan-kegunaan isi-isi di dalam PictoBlock. Nah yang pertama tadi kan sudah ya. Kalau jaringannya merasa lelet, silahkan pakai kiamat sudah dekat. Ya. Perhatikan dulu ke depan. Supaya tidak ada kesalahan. Kalau tadi sudah ada yang mencoba masuk ke programnya, kalau ada kesalahan silahkan di reset ulang aja dulu. Di reset ulang supaya tidak, ketika programnya kalian coba, itu tidak gagal. Nah, kemudian masuk ke blok ini ya, H7+. Jangan sampai kalian utak-atik dulu programnya. Nah, sudah masuk ya? Semua sudah masuk? Sudah, jangan ada dulu isi di dalam ini. Ini. Saya jelaskan dulu fungsi-fungsinya ini dulu. Masuk sudah? Ini apa lagi kendalanya? Ya, silakan direfresh ulang. Coba dites hidupkan ini. Nah, bisa. Dicas, Bang. Sudah bisa belum? Oke. Kita tunggu teman-temannya yang belum bisa atau langsung. Oke, kita Ustaz akan perhatikan dulu ya. Nah, ini saya gerak-gerak ini. Bagaimana cara mengganti ini dengan di sini nih? Nih. Kelihatan? Nah, kalian mau ganti apa misalnya? Sebagai ikonnya gitu. Ishak. Terserah kalian ya. Suka-suka kalian. Kalian pengennya yang mana itu make. Kalau ada seperti ini tinggal close saja. Nah, ini tinggal dihapus si tobinya. Tobinya tinggal dihapus. Ini tinggal kalian geser-geser gini aja. Apanya?
nggak apa-apa. Oke. Kemudian kalau kalian pengen menambahkan background di belakangnya, di sini. Ini. Disesuaikan dengan tema aplikasi atau program yang kalian ingin buat. Karena ini tentang waktu tempuh, berarti berhubungan dengan jalan. Atau apa, terserah kalian lah. Nah, ini Ustadz misalnya pakai inilah. Itu dua fungsi yang harus kalian lakukan. Blok-bloknya di sini. Ini blok-bloknya. Kalau kalian misalnya bingung di mana lokasinya, pakai search. Search. Misalnya ketikkan apa yang pengen kalian cari tahu di situ, karena buram ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak anunya? Kekecilan. Nggak bisa ditebak ya? Silahkan atur dulu backgroundnya, orang-orangannya. Nah, pakai itu, login. Bisa WP-nya? Ya, ini dia. Disesuaikan dengan warnanya ya. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Kalian di situ pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ada yang pakai bahasa Inggris? Apa? Itu silahkan dikerjakan ini. Ini loh. Nah, kalian tinggal pilih di sini, disesuaikan dengan warnanya.
Nih blok pertama itu apa? Misalnya warna kuning, dicari di warna kuning. Nah, ini dia. Terus warna biru ini. Diklik 2 kali. Ini lah, ditekan ini. Nah, digeser. Bukan. Ininya ditekan 1, nih sambil geser. Nah, ini. Lepas aja. Nah. Gerakin apa? Ini aja. Tinggal diklik sekali, geser. Bebas kalau background mah. Kalau ada kendala dan sebagainya silakan ditulis-tulis di belakangnya. Gas dah. Difokuskan ini ya. Kalau misalnya kalian buat gambar ada 3 nggak masalah, atau tambahan dan sebagainya, tapi difokuskan yang paling pertama ini ya. Nah, misalnya kalian nambah ada beberapa poin, jadi difokuskan di 1 gambar saja. Nah, di gambar pertama. Nah, itulah programnya kalian buat. Silahkan fokus di programnya ya. Fokus di programnya. Silahkan fokus ke programnya. Kalau masalah latar belakang pun nanti ya. Programnya saja dulu. Berhasil nggak nanti seperti ini? Hah? Masukkan waktu tempuh. Pak, ini kan saya isi salah satu yang orang itu waktu tempuh. Ah. Jadi 4 orang itu jadi semuanya waktu tempuh. Oh gitu. Gimana? Di variabel. Di variabelnya buat sebuah variabel. Ada? Buat variabel apa aja variabelnya? Misalnya waktu tempuh, kemacetan, istirahat, hasil.
buat sebuah variabel. Ini ya program yang ini nih, waktu tempuh, kemacetan, istirahat, hasil. Buat aja dulu. Apa? Oren. Diubah bahasa. Disesuaikan dengan warnanya. Ini tombol pilihannya nih. Nah, warnanya apa? Misalnya yang pertama, cari di warna, sesuaikan. Nanti akan temu perintahnya. Hah? Kok masukkan waktu tempuh? Itu variabel Kak. Variabel yang ini. Ini. Waktu tempuh. Kemacetan. Nah, sebagaimana nih Ustadz buat ini loh. Nah, Ustadz membuat ini variabel tambahan hasil, istirahat, kemacetan, waktu tempuh untuk nanti masuk di program. Ditambah variabel. Kalau ini ada, kalau ini diketik sendiri nih di warna biru. Di sensor atau gerak, dicari, disesuaikan warnanya. Cukup gak ya waktunya? Yang penting ada 1 atau 2 orang yang berhasil. Jadi dicek ya rumusnya. Tanya dan tunggu. Berarti misalnya dicari di mana, ada nggak nih yang mirip dengan perintah blok yang kedua. Kemudian cek lagi perintah blok ketiga apa, atur. Misal. Nah, cari di sini warna apa ini? Oren masih ada variabel. Nah, di sini ada atur, hasil, to kosong. Nah, bagaimana dapat jawaban? Tinggal dicari, digerakkan berarti. Kalau tidak ketemu di sensor, digerakkan. Tuh. Nih, di sensor ini ada bacaan jawaban. Tinggal kalian alihkan aja ke sini nah. Dibuka-buka aja, dikontrol, mungkin di kejadian ketemu, tapi disesuaikan warnanya. Ada yang terkendala?
Harus nyatu. Itu sudah sesuai warna buku belum sih? Coba lihat tuh warna apa yang pertama bloknya. Nah terus kok biru? Dari mana dapat biru? Apa itu kata-katanya? Yang cara menghapus ini tinggal kalian klik satu, geser ke sini. Nah. Kalau mau menghapusnya, klik aja. Ini nah, kalian geser gitu. Ganti warna itu nih sesuai pare di sini. Nih bloknya nih loh. Nah. Sudah ada. Iya, terus blok kedua warna biru. Dicari di warna biru. Ya, disesuaikan. Sama perintahnya, sama persis nih. Kalau dan tunggu berarti benar sudah. Boleh minjam ini ya. Perintahnya apa itu? Perintahnya apa? Ini perintah apa di sini? Coba dicek bacaannya apa di situ. Apa tulisannya? Ini apa Kak tulisannya Kak? Kalau nggak kelihatan maju ke depan. Nggak apa-apa. Nah, silahkan maju kalau misalnya nggak kelihatan. Maju aja kalau kurang jelas masih kan. Dicek apa aja isinya nih loh. Disesuaikan. Kalau ini ada seperti ini, pertama-tama dicari dulu ininya. Warna ini. Warna ini. Kemudian cari warna hijau. Digabungkan dengan warna ini, kemudian masukkan lagi variabel ini. Itu warna apa ini? Itu putih, itu biru. Nah. Mana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ada garis yang tidak ada pun nggak apa-apa juga.
Coba dites. Sudah berhasil programnya? Silahkan. Mas, yang ininya dicentang. Yang apa dulu? Yang pertama dicentang. Kemudian apa lagi? Kok ada dan padlan? Ini aku buatnya buat ini. Kenapa ada dan padlannya? Yang waktu itu tadi nggak ada padlannya. Disesuaikan warna. Ingat, blok pertama warna kuning. Geser, cari warna kuning, geser. Kemudian blok kedua apa? Warna biru, cari di warna biru. Seret, geser ke sini. Kemudian warna apa selanjutnya? Dicek, di blok ketiga itu ada berapa warna. Kalau ada 2, berarti warna pertama dicari dulu yang ini. Kemudian masukkan warna selanjutnya di sini, warna biru. Coba dicek kalau ada kendala, ada kesalahan, mungkin salah atur atau apa. Ya. Makanya fokuskan di gambar pertama. Gambar pertamanya harus dihapus coding-codingnya itu, nanti merepotkan kalian. Nah, tinggal di copy aja. Nah, itu ditekan yang pertama, dari yang pertama. Nah, kalau udah kuning, tinggal kalian geser ke sini sampai kuning. Nah, baru geserkan arah kemana? Sampai dia berhasil. Tetap ada daninya. Ini kan namanya nggak bisa Pak, jadi diganti ke 7. Berapa waktu istirahatnya? Oh gitu, terserah aja. Nggak apa-apa, nggak sama. Yang penting hasil. Berhasil nggak? Bang, dari awal. Hapus sama aku. Itu Dani dari mana? Kalian dapat Dani itu dari mana? Gitu. Perhatikan sama nggak bentuknya? Kalau ada hijau-hijaunya, tinggal dimasukin aja ke sini, ke bolongan ini. Kan yang ini kan. Nah, tambah, nggak apa-apa, tambah lagi. Tuh. Nah, apa variabel warna apa selanjutnya? Oranye, berarti tambahkan variabelnya. Variabel pertama apa? Itu variabel pertama apa? Ini kok hasil. Ini loh ada 3 ini. Waktu tempuh, kemacetan, istirahat, hasil.
Dicek dulu, dicek itu sesuai nggak tuh? Yang pertama apa? Terus yang kedua? Bang, ini sama nggak warnanya dengan yang itu? Ini dari sini aja udah beda banget. Dicek, bener nggak kodenya? Operatornya bener nggak? Itu plus plus plus. Itu dapat. Jadi cek. Harus tersambung, ya, bloknya itu harus tersambung. Kalau nggak tersambung perintahnya nggak jalan. Nih, tersambung kan, tinggal diarahkan aja. Tinggal diarahkan. Apa dulu ini? Tuh, perintahnya apa itu? Saya dicek perintahnya apa? Sama nggak kata-katanya? No, kok kalian ambil? Dicek ke depan. Digabungkan. Ya, waktu kita tinggal 5 menit. Iya, ya itu sebentar aja. Perwakilan aja nanti untuk presentasi ya, karena memang ya nggak langsung bisa, memang betul nggak langsung bisa karena harus pelajari dulu. Tinggal ditambah aja, geser aja. Mana dia variabelnya? Variabel selanjutnya apa? Kemacetan. Geser kemacetan ke situ. Dimasukkan ke kolomnya. Ini loh. Itu kan waktu tempuh sudah. Kakak memasukkan waktu tempuh gimana tadi? Nah udah, ini menggeserkan juga. Sama aja seperti menambah kemacetan.
Kenapa nggak kak nggak buat variabel? Hmm. Coba geser ke atas ada nggak? Ininya. Makanya buat variabelnya di situ aja kak. Kemacetan tuh di variabel. Jangan di anu. Nah itu buat variabel. Nah, jangan diubah-ubah. Cuman buat tok. Jangan di apa-apa lagi. Ya udah kemacetan, oke langsung gitu aja. Nggak usah ditambah-tambah lain. Nggak usah diklik-klik lain. Tuh. Apa? Kalian ada yang kalian anu? Mungkin waktu mau nulis yang ini Coba kalian ulangi programnya dari awal lagi kalau bisa. Iya. Ayo, apa? Nyalanya. Ya, berarti ada salah ininya. Coba dicek. Hah? Refresh. Berhasil? Ada yang berhasil? Ya. Masukkan waktu tempuh misalnya 1.70. Nggak usah. Misalnya 0.6. Yang penting bisa jalan. Masukkan waktu istirahat 02. Salah. Nah, yang penting ini hasilnya ada. oh gitu doang. Ah. Berarti benar tadi? Berarti benar dong? Kalau sudah perintahnya kayak gini, tuh titik 80, ini ya 0.7, seratnya 0.4. Oh, waktu perjalanan Anda. Udah kan Pak nanti muncul hasil gitu bang. Iya. Hasilnya muncul nggak? Coba itu masukkan misalnya 2 jam, waktu tempuhnya 7 jam, kemacetan 2 jam misalnya. Coba dites. Langsung aja di ini dimatikan baru dimulai lagi. Coba diperhatikan, katakan tuh apa? Nah, perintah tuh katakan. Katakan. Terus ada perintah gabungkan. Di operator itu sama nggak? Yang
Tuh, kok gabungkan apel pisang? Coba di operator. Dia cuman gabungkan tok saja. Oh, belum kalian ganti kah? Coba dicek operator itu, banyak pilihannya. Waduh, hilang punya kakak. Kenapa? Hah? Tambah. Itu udah buat. Ini loh, buat sebuah variabel. Nah, cuman Mbak masukkan namanya, oke langsung gitu, nggak usah di. Nggak masuk, berarti salah. Gimana Pak? Kok ini ubah efek? Itu bacanya apa? Katakan, cari yang katakan. Isi Pak. Mana variabelnya? Udah ditambahkan belum? Ini tanya ini apa? Disesuaikan dengan itu. Ya, ini loh. Apa yang ditulis di situ, itu yang kalian tulis. Memasukkan waktu tempuh. Coba. Ada Pak. Ah, itu katakan. Kalian nyari di mana? Nah, di situ ada ungu Pak. Ya makanya dicek semuanya dulu. Ini dibuang. Nah, ada itu harusnya. Enggak, sini berarti dihalau. Dicek, katakanlah tuh perlu detik atau cuman katakan. Ada nggak detiknya? Huh? Mbak, kalau yang ini salah kah? Ya gunakan yang tidak ada. Ya coba itu, nggak ada loh detiknya. Berarti kan itu ada pilihannya. Ini diurut. Itu apa dulu waktu tempuh, pemacetan, istirahat, hasil. Mana? Enggak. Masukkan waktu tempuh. Udah berhasil ya? Ya udah, berarti kita cukupkan pembelajaran untuk proyeknya. Yang masih belum bisa, nanti silahkan belajar di rumah ya. Silahkan di LKPD-nya dicatat apa aja kendala-kendalanya, terus solusi yang kalian lakukan apa. Baik, yang sudah selesai silahkan mempresentasikan hasil daripada
project yang dibuat? Silakan Kak, maju Kak. Maju, bawa laptopnya. Silakan bawa laptopnya. Ayo silakan dibawa laptopnya. Kita ke sini. Ini kalian ngadapnya kemana nanti? Nah. Silakan. LKPD-nya disampaikan. Hah? Ya ditulis. Pastilah ada kendala, pasti di awalnya bingung seperti ini gini, kan nggak mungkin. Silakan satu orang untuk mensimulasikan hasil karyanya. Yang satunya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Disampaikan. Silakan dipresentasikan. Ya, mempresentasikan. Assalamualaikum, kami kelompok 1 ingin menyampaikan hasil proyek yang kami kerjakan. Simulasinya berhasil nggak waktu tempuhnya, kemacetannya diketik sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil coding kelompok 1. Silakan. Pertama, masukkan waktu tempuh. Estimasi macet. Waktu istirahat. Dan ini hasilnya. Bener nggak? 6 tambah 7 tambah 8 berapa? 19. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kira-kira ada kendala tidak Kak? Disampaikan dalam proses pembuatannya seperti apa? Klik geserin bloknya. Oh, susah menggeserkan bloknya. Terus kemudian apa lagi? Itu aja kendala. Tapi dalam secara teknis percobaannya tidak ada ya? Tidak ada. Lancar aja berarti. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, bawa lagi. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Yang mau mempresentasikan hasilnya? Dari apa yang disampaikan oleh Kak Bilkis, hasil codingnya, hasil pemrogramannya, atau hasil blok yang dibuatnya, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain menanggapi? Atau ingin bertanya seperti ini gimana sih gitu? Ada? Nanti kan kalian hasilnya sama aja kayak gitu. Hah? Lah, variabelnya mana? Variabelnya mana? Variabel, ini bacanya variabel, operator, sensor. Nah, ini kok variabel semua? Kan udah Ustaz ajarin tadi, buat sebuah variabel. Waktu tempuh, semuanya diketik dulu. Kemacetan. Di sini buat sebuah variabel. Nah, apa? Tuh tempuh. Oke, terus apa lagi variabel yang diperlukan?
Oke, sekarang tadi sudah ada yang berhasil ya. Uji cobanya sukses. Dan kemudian di antara kelompok yang terbentuk, 6, 1 yang berhasil. Yang lainnya masih belum berhasil. Nah, kemudian apa kendalanya? Dari kelompok 2 nih, apa kendalanya? Kendala yang dialami apa? Silahkan disampaikan kendala yang dialami dalam proses pembuatan bloknya apa, Kak? Nggak ada hasilnya. Kendalanya itu ya? Oh, nggak ada kata-kata seperti itu. Kalau kelompok ini, apa kendalanya? Kelompok 3? Kereset ulang. Tapi bisa ya? Oke. Kemudian kelompok 4? Susah pindah blok. Kalau kelompok 5? Oh, warnanya nggak bisa beda-beda. Kemudian kelompok terakhir nih apa kendalanya? Nggak bisa memasukkan teks. Teks. Oh, di sininya tuh nggak bisa. Kan variabel ada. Mana dia nih variabelnya? Kalian membuat variabel tadi di sini apa enggak? Buat variabel itu di sini semua. Nah, jangan di sini, di sini. Kan tadi Ustaz ajarin. Itu harus reset ulang itu. Jadi ngulang dari awal. Bikin ulang. Oke, dari sekian banyak kendala yang ada, silakan di LKPD-nya ditulis ya. Silakan ditulis dulu di LKPD-nya walaupun belum selesai. Nanti sebagai pembelajaran ya. Nanti kalian coba di rumah yang punya laptop atau HP, dicoba di HP. Siapa tahu bisa. Silakan ditulis LKPD-nya. Kendala yang ya, tulis. Nama, kelompok berapa namanya, kendalanya apa, solusinya apa. Kalau misalnya belum dapat solusi, ya nanti bisa kita carikan solusi bareng-bareng. Bisa lewat WA atau praktek lewat YouTube. Itu ada itu. Untuk lebih jelas, silahkan buka link berikut. Itu kan ada ya kan di instruksinya, ada nggak? Kenapa nggak ngecek? Tinggal di YouTube ngeceknya, cara-caranya. Ya. Oke, bagaimana perasaannya tentang pembelajaran pembuatan game seperti ini? Pusing? Seru? Campur? Ngantuk nggak sih? Ada yang ngantuk, ada yang enggak. Yang pasti beginilah dunia pemrograman. Kita berharap ke depannya ada generasi-generasi kita yang dari Sukamara bisa melahirkan seorang programmer yang handal, bisa menciptakan program yang hebat-hebat untuk kita Sukamara, untuk Indonesia juga. Oke, bagaimana? Chef mau bikin lagi. Oke. Sekarang Ustadz mau bertanya nih. Mau bertanya ke kalian. Sekarang Ustadz bacakan pertanyaannya buat kalian. Kenapa penting untuk mengikuti instruksi atau panduan langkah-langkah dalam suatu tugas? Jawabannya A, supaya tugas selesai dengan benar dan efisien. B, supaya bisa menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa memikirkan hasilnya. C, supaya bisa menghindari tugas tersebut. D, supaya tugas jadi lebih rumit dan sulit. Apa? Apa jawabannya A? Supaya tugas lebih cepat dan efisien. Oke, betul ya. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang aplikasi program berbasis Blockly? A, sebuah aplikasi untuk menggambar. B, sebuah aplikasi pemrograman berbasis blok visual. C, sebuah game untuk anak-anak. D, sebuah aplikasi untuk mengedit video. B. Sebuah aplikasi untuk apa?
blok, ya, berbasis blok visual. Oke, bagus. Ketiga, apa yang dimaksud dengan sprite di PictoBlock? A. Sebuah gambar yang digunakan untuk latar belakang. B. Sebuah objek yang bisa diprogram untuk bergerak dan berinteraksi. C. Sebuah tombol untuk memulai program. D. Sebuah suara dalam program. B. Sebuah objek. Apa? Apa jawabannya? B. Sebuah objek yang bisa diprogram untuk bergerak dan berinteraksi. Itu si Tobi, si siapa tadi, si Budi. Ada nggak si Budi? Si Ishak, ya, yang lain dan sebagainya. Kemudian yang keempat. Ya, cukup aja, 3 pertanyaan itu aja. Ada yang bisa menjawabnya dan ada yang tidak. Tapi alhamdulillah ya, ada yang memahaminya. Pembelajaran hari ini Ustadz berharap bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Salah satunya apa? Kalau kalian menyusun bloknya benar, maka hasil dan perintahnya juga akan benar. Makanya ketika kalian di rumah, mau apapun itu harus sesuai instruksi. Misalnya kalau kalian mau tidur, apa yang harus kalian lakukan? Bersih-bersih, cuci muka. Ya, masing-masing kan orang punya gaya untuk tidur ya. Sebelum tidur mau ngapain? Ya kan? Bangun tidur itu seperti apa? Jadi disesuaikan. Kalau kalian menyesuaikan instruksinya benar di dalam kehidupan hari-hari kalian. Misalnya disuruh orang tua, instruksinya beli gula 1 kilo. Sampai warung kalian belikan 0,5 kilo. Uang lebihannya kalian belikan permen. Benar nggak instruksinya? Enggak, salah. Kalian bisa dapat risiko dimarahin orang tua, ngembaliin duit, dan sebagainya. Jadi harus sesuai instruksi. Begitu juga di pembelajaran hari ini tentang penyusunan instruksi pemrograman waktu tempuh ya. Oke. Nah, untuk yang sudah bisa, Ustadz berharap jika punya laptop di rumah atau punya HP, silahkan belajar lebih dalam. Ya, membuat game lebih unik atau membuat apapun. Coba kalian di YouTube dan lain sebagainya. Kalau yang masih belum paham, nanti Ustadz akan berikan tugas, yaitu memperhatikan tutorial yang ada di buku LKPD yang nanti kalian kumpul. Nanti Ustadz akan share link tutorialnya untuk kalian belajar di rumah. Yang contoh hari ini, program hari ini Ustadz akan sharekan linknya untuk remedial pembuatan programnya. Lewat HP insya Allah bisa. Ya, nanti kalian coba di HP. Kalau nggak bisa di HP berarti ya pinjam laptop orang tua atau apa ya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas sebuah program lain lagi, yaitu machine learning. Ya, machine learning kalau tidak salah. Kita akan membahas tentang misalnya men-scan beberapa foto. Ketika kalian scan, itu dia bisa nebak. Oh, ini misalnya kucing, maka akan muncul di HP kalian, muncul tulisan kucing. Nah, dan itu seterusnya. Nanti akan ada program lain-lainnya yang akan kita bahas. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas pemrograman tentang machine learning. Ustadz sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat yang berhasil menyelesaikan programnya, dan juga buat kakak-kakak yang abang-abang yang belum berhasil buat programnya. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Coba terus, pasti bisa. Hanya saja waktu kita terbatas dalam pembuat programan hari ini. Silahkan kerjakan di rumah.
Kalau bisa selesai, alhamdulillah. Kalau bisa kalian buat program yang lebih menarik, unik, silahkan coba tutorialnya, cari tutorial pembuatan game atau apapun yang berhubungan dengan Pictoblog di YouTube. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita bertemu kembali di minggu depan. Ustaz, cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan yang belum selesai diselesaikan.